Samarinda menjadi saksi saat bumi Kalimantan bergetar bukan karena alam, melainkan karena benturan dua kutub sepak bola terbesar di Nusantara. El Clasico Indonesia baru saja usai, menyisakan keringat dan air mata di atas rumput hijau. Namun, di balik riuh rendah peluit panjang, tersimpan kisah-kisah luar biasa yang melampaui sekedar papan skor. Saksikanlah bagaimana seorang bintang dunia sekelas Layvin Kurzawa terpaku diam, terpesona oleh lautan biru yang tak pernah berhenti bernyanyi untuk menyambut perjuangan skuad Persib yang baru kembali dari medan pertempuran, sebuah militansi yang membuatnya sadar bahwa ia tidak hanya sedang membela sebuah klub, tapi sedang memikul harapan jutaan jiwa. Di sudut lain, ada pengakuan tulus dari sang kapten, Ahmad Jufrianto, tentang sosok bertangan dingin Bojan Hodak yang menjadi otak di balik dominasi 3 musim terakhir. Namun, pahlawan sejati malam itu berdiri tegak di bawah Mister Teja Paku Alam, sang tembok terakhir yang mengukir sejarah baru di tanah Samarinda. Dan saat peluit akhir membawa mereka pulang, stasiun-stasiun tak lagi berwarna kusam. Padalarang berubah menjadi samudra biru, sebuah sambutan agung bagi para pejuang yang kembali dengan harga diri. Inilah Persib Bandung, ini adalah cinta yang tak masuk akal, dan inilah narasi kejayaan sang Pangeran Biru. Pertandingan melawan Persija Jakarta selalu lebih dari sekedar 90 menit. Bagi pemain lokal, ini adalah harga diri. Namun, bagi pemain kelas dunia yang telah melanglang buana di kompetisi Eropa seperti Layvin Kurzawa, laga ini adalah sebuah kejutan budaya yang menghantam batinnya. Mantan penggawa PSG ini mungkin sudah biasa melihat kemegahan Parc des Princes, namun ia mengakui bahwa ia tidak pernah merasakan energi sekuat yang diberikan oleh Bobotoh. Usai laga panas di Samarinda, Kurzawa tampak terharu dan bangga. Dalam wawancara yang dilansir dari A1 News, Kurzawa secara terbuka menyatakan rasa bangga dan kekagumannya yang luar biasa. Ia tidak hanya bicara tentang penonton, tapi tentang militansi. Ia melihat bagaimana ribuan orang rela menempuh perjalanan ribuan kilometer menyeberangi lautan hanya untuk memastikan pemain Persib tidak merasa sendirian di kandang lawan di laga sebelumnya. Saya sudah bermain di banyak stadion besar, tapi dukungan Bobotoh memiliki jiwa yang berbeda. Mereka tidak hanya menonton, mereka bertarung bersama kami dari tribun. Ungkap Kurzawa dengan nada yang penuh respek. Bagi Kurzawa, militansi Bobotoh adalah bensin bagi mesin permainannya. Ia merasa sangat terhormat bisa menjadi bagian dari keluarga besar ini. Pujian ini bukan sekedar basa-basi pasca pertandingan, melainkan sebuah pengakuan jujur bahwa Persib Bandung memiliki aset yang paling berharga di dunia, kesetiaan yang tanpa batas. Kehadiran Kurzawa di Persib seolah menemukan kepingan passion yang ia cari selama ini, dan laga melawan Persija menjadi bukti sahih bahwa ia telah jatuh cinta pada warna biru. Di balik gemerlapnya gol-gol indah dan tepuk tangan penonton, ada sosok yang bekerja dalam senyap dengan logika yang tajam. Persib Bandung tidak mendominasi sepak bola Indonesia dalam 3 musim terakhir karena kebetulan. Ada arsitek yang merancang setiap serangan dan benteng pertahanan dengan presisi tinggi. Sosok itu adalah Bojan Hodak. Ahmad Jufrianto, sosok senior yang akrab disapa Jupe, memberikan testimoni yang mendalam mengenai perubahan transformasional yang dibawa pelatih asal Kroasia tersebut. Jupe membeberkan karakter asli Bojan Hodak yang mungkin tidak terlihat oleh publik di layar kaca. Bojan bukan hanya seorang taktikawan, tapi seorang pemimpin yang tahu bagaimana menyentuh ego dan mentalitas pemainnya. Bojan adalah pelatih yang sangat disiplin, tapi ia tahu kapan harus menjadi ayah bagi kami. Ia mengubah cara kami memandang pertandingan, ujar Jupe. Di bawah arahan Bojan, Persib menjadi tim yang sangat pragmatis namun mematikan. Jupe memuji bagaimana Bojan berhasil membangun kedalaman skuad yang luar biasa, membuat setiap pemain merasa penting dalam tim. Kesuksesan 3 musim terakhir adalah buah dari konsistensi Bojan dalam menjaga api motivasi pemain agar tidak pernah padam. Jupe menekankan bahwa karakter Bojan yang tegas namun jujur adalah kunci mengapa ruang ganti Persib begitu solid. Tidak ada pemain yang merasa lebih besar dari klub,
dan semua tunduk pada satu komando, kemenangan untuk Bandung. Matahari mungkin belum sepenuhnya tinggi saat kereta yang membawa rombongan pemain Persib Bandung memasuki wilayah Jawa Barat. Namun, suasana di stasiun Padalarang sudah terasa membara sejak dini hari. Ribuan bobotoh dari berbagai penjuru Bandung Raya menyambut, mengubah area stasiun menjadi samudra biru yang tak bertepi. Ini adalah ritual suci. Menyambut pahlawan yang baru saja pulang dari medan perang El Clasico adalah cara bobotoh menunjukkan bahwa hasil akhir hanyalah angka, namun perjuangan adalah segalanya. Begitu pintu kereta terbuka dan para pemain mulai melangkah keluar, nyanyian Halo Halo Bandung menggema memecah langit Padalarang. Tidak ada sekat antara pemain bintang dan pendukung. Semua melebur dalam satu euforia kebanggaan. Para pemain tampak terharu, bahkan beberapa di antaranya terlihat mengabadikan momen tersebut dengan ponsel mereka. Sambutan ini menjadi bukti bahwa Persib bukan sekedar klub sepak bola, melainkan identitas budaya. Stasiun Padalarang yang biasanya sibuk dengan hiruk-pikuk komuter, hari itu berubah menjadi panggung teatrikal tentang loyalitas. Setiap jabat tangan, setiap pelukan, dan setiap sorakan Persib juara yang diteriakan bobotoh menjadi pengobat lelah setelah laga melelahkan di Samarinda. Kepulangan skuad Pangeran Biru disambut dengan martabat karena mereka pulang membawa kehormatan yang terjaga. Jika ada satu nama yang harus disebut sebagai pahlawan di bawah Mister Gawang, maka nama itu adalah Teja Paku Alam. Laga melawan Persija di Samarinda bukan sekedar laga biasa bagi kiper asal Sumatera Barat ini. Laga tersebut menjadi tonggak sejarah yang sangat penting dalam karir profesionalnya bersama Persib Bandung. Berdasarkan data dari A1 News, Teja Paku Alam berhasil mencatatkan rekor penampilan yang fantastis yang ke-100-nya bersama Maung Bandung. Di tengah gempuran serangan macan Kemayoran yang datang bertubi-tubi, Teja berdiri kokoh seperti tembok karang yang tak tergoyahkan. Ia melakukan serangkaian penyelamatan krusial yang membuat barisan depan lawan frustasi. Rekor penampilan ini bukan hanya tentang jumlah pertandingan, tapi tentang kualitas dan konsistensi yang ia tunjukkan selama berseragam biru. Teja membuktikan bahwa ia adalah salah satu kiper terbaik yang pernah dimiliki Persib di era modern. Refleksnya yang cepat dan kemampuannya membaca arah bola menjadi kunci mengapa Persib bisa pulang dengan kepala tegak dari Samarinda. Rekor ini sekaligus menempatkan namanya di jajaran legenda kiper Persib bersanding dengan nama-nama besar di masa lalu. Bagi Teja, rekor ini adalah bonus dari kerja keras dan dedikasinya selama latihan. Namun bagi bobotoh, Teja adalah malaikat pelindung gawang yang memberikan rasa aman di setiap pertandingan krusial. Di tanah Samarinda, sejarah mencatat bahwa Teja Paku Alam bukan hanya penjaga gawang, tapi ia adalah simbol ketangguhan mental seorang juara. Sepak bola akan selalu menghadirkan pemenang dan pecundang, namun di Persib Bandung, kita bicara tentang sesuatu yang lebih abadi. Kita bicara tentang pujian Kurzawa yang lahir dari rasa kagum, tentang tangan dingin Bojan Hodak yang dirasakan Jupe, tentang lautan biru di Padalarang, dan rekor abadi yang dicetak Teja Paku Alam. Semua ini adalah kepingan puzzle yang membentuk sebuah kejayaan. Kita tidak hanya bangga karena trofi, kita bangga karena proses dan militansi yang tak pernah mati. Mari kita jaga api ini tetap menyala, karena selamanya Persib adalah jantung yang berdenyut di nadi kita semua. Sampai jumpa di laga berikutnya, tetap biru, tetap tangguh, karena kita adalah satu keluarga besar. Bagimu Persib, jiwa raga kami.